Rum. Ada satu surah dalam Al-Quran, ghulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rum sekarang. Yang kedua, menara masjid itu diambil dari Mesir, dari laut Mediterania. Nama kotanya Alexandria, sebab kota itu diasaskan oleh Alexander the Great, maka kotanya bernama Alexandria. Mereka suka membuat nama menjadi negara. Alexandria, sebab Alexander, Byzantium. Jadi kalau Abdul Somad buat negara Somalia. Jadi itu bukan dari Islam. Menara itu bukan, tak ada Nabi SAW suruh wahai orang beriman buatlah menara, wahai orang Islam buatlah kubah. Tak ada. Jadi kubah dan menara datang dari luar Islam. Ini menunjukkan Islam itu bukan eksklusif, tapi inklusif, terbuka. Semua peradaban boleh masuk. Kalau kita pakai 5, kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah, maka kubah bid'ah, menara bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, masuk neraka semua. Tapi kubah ada. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam itu agama yang sangat tertutup, tidak boleh peradaban lain masuk. Ini contoh masjid, ada yang datang dari Bizantium, ada yang datang dari Mesir. Maknanya apapun boleh masuk selama bukan masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Mic ni pun bukan sunnah. Ini mic ni bukan dari Islam. Kalau mic ni dari Islam, dari Arab, ini tertulis bukan on off, al hayah wal maut. Nah, hidup al hayah, mati maut. Ini semua datang dari luar Islam. Maknanya kita orang Islam, kita boleh hidup harmoni, produk dia boleh kita pakai selama bukan dalam masalah akidah. Sebab kalau akidahnya masuk ke dalam agama kita, berubah. Agama dia berubah, agama kita pun berubah. Itu yang disebut dengan sinkretisme. Ini pernah terjadi di India. Sebab kaisar ingin rakyatnya ini hidup harmoni, maka diambil Hindu, diambil Islam, dicampur. Itulah dalam filem berjudul Joda Akbar. Joda tak Islam, Akbar Islam. Dalam Islam kita hormati orang, kita boleh hidup berjiran tetangga, kita boleh hidup dalam satu kerajaan dalam masalah sosial. Adapun dalam masalah akidah, maka jelas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dari masjidnya saja sudah menunjukkan Islam menerima orang lain dan dia hidup harmoni. Next, Khandak itu parit. Lalu kemudian Nabi SAW, apa kata Salman? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris, kami di Persia. Persia itu Iran sekarang. Mereka menyembah api, majusi. Idza husirna, kalau kami dikepung oleh musuh, khandaqna alaina, lalu kami menggali parit yang kira-kira kuda tak boleh melompat. Apakah boleh kita pakai strategik ini di Madinah? Sebab Salman takut juga nak pakai ini. Maka Nabi SAW, wa asra'a Rasulullah SAW ila tanfidhi hadhil khutbah. Kata Nabi, sila gali parit. Dan Nabi pun ikut menggali parit. Nabi menarik jubahnya ke atas, nampak peluh di perut Nabi, nampak tanah bercampur dengan keringat Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam satu riwayat itu banyak hikmah. Apa yang kita ambil tentang harmoni di sini? Bahwa umat Islam boleh mengambil strategik perang walaupun dari orang tak Islam. Faris bukan Islam. Jadi sekarang kalaulah ada orang menuduh umat Islam ini katanya Islam, tapi kenapa dia pakai produk dari tak Islam?
Produk boleh kita pakai, strategik boleh kita pakai, ilmunya boleh kita pakai. Yang tak boleh itu adalah akidah dan ritual ibadah. Adapun lain daripada itu boleh. Sembahyang khusyuk, Allahu Akbar, bila ditengok tertulis made in China. Sembahyang di sajadah, saudara kita, sesama manusia. Jadi Islam adalah agama yang menjaga harmoni, boleh hidup bersama. Jadi tuduhan-tuduhan bahwa Islam ini adalah eksklusif, Islamophobia. Dari mana datang ketakutan terhadap Islam? Memang kalau kita tengok orang putih, orang Europe, orang Amerika, cobalah tonton film-film dia ada psikologik ketakutan. Dia duduk di tepi laut, dia takut nanti ada makhluk naik dari dalam laut, namanya Godzilla. Kalau dia duduk sendiri di tempat parking, dia takut nanti kereta-kereta ni berubah jadi makhluk yang akan membunuh dia, namanya Transformer. Kalau dia menengok langit, dia takut nanti di langit itu akan ada makhluk yang datang, namanya alien. Begitu juga ketika menengok orang Islam, dia takut jangan-jangan orang Islam ini akan menguasai Amerika, Islam ini akan membunuh, Islam ini ketakutan. Takut dengan air, ada orang yang takut dengan air, menengok air takut, namanya aquaphobia, takut dengan air. Jadi kalau ada kawan saya ini takut dengan air, Ustaz, tiap pagi tak mandi. Takut dengan Islam karena dia tanggap, maka Islam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Oke, next. Oh, tunggu, balik tadi yang tadi. Ini Ustaz ambil dari mana nih? Ini diambil dari Ar-Rahiq Al-Makhtum, muka surat 274. Nama penulisnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Ini perlu saya jelaskan sebab ini nanti akan masuk dalam exam ujian. Nanti saya nak bagikan contoh soalan. Nanti contoh soalannya, translate teks ini ke dalam bahasa Melayu. Coba istimbat berapa hukum yang boleh diambil dari teks ini. Lebih kurang begitulah. Sebab yang membagi kuliah ini namanya UAS. UAS itu ujian akhir semester. Oke, next. Nah, Allah Ta'ala bagi kita akal. Akal. Siapa yang wajib sembahyang? Baligh berakal. Maknanya kalau tak ada akal, boleh tak sembahyang. Jadi kalau ada kawan tak sembahyang, berarti tak. Akalnya datang dari Allah. Lalu kemudian Allah bagi lagi namanya ayat. Nah, ayat-ayat ini ada ayat yang tersurat, Al-Quran, Sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzikra. Adzikra nama lain dari Al-Quran. Litubayyina linnas, engkau jelaskan isinya. Isi Al-Quran engkau jelaskan. Isi Al-Quran yang dijelaskan Nabi, penjelasannya itu adalah sunnah. Ati'ullah, ikut Al-Quran, wa ati'ur Rasul, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari Al-Quran dan sunnah ini lahirlah 3 ilmu. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu akhlak. Itu secara am. Tafsir, syarah hadis, usul fiqh itu adalah ketika akal berjumpa dengan teks. Berapa dasar pengambilan hukum Islam? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Marilah kita kembali kepada Quran. Semua hukum ada dalam Quran. Nanti orang isap daun ganja,
daun yang boleh membuat dia fly. Kemudian bila dia isap, datang orang mengatakan, jangan kau isap, itu haram. Saya dah buka dari surat Al-Fatihah hingga ke An-Nas, dia tidak ada dalam Quran. Marilah kita kembali kepada Quran. Wah, itu boleh berbalik ke kita. Makanya sumber reference hukum Islam bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi ada qiyas. Kenapa ganja, narkotik, sabu itu haram? Kerana diambil illat, sebabnya adalah merosakkan akal, menghilangkan akal. Dikiaskan kepada khamar. Hurrimat alaikumul innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu. Maka semua yang menghilangkan akal haram. Khamar Ustaz haram, daun ganja haram, buah kecubung haram, minuman yang boleh menghilangkan akal haram. Akal saya ini hilang sejak saya melihat wajahnya. Nah, itu lain lagi, itu lain. Adakah akal boleh hilang sebab perempuan? Ada seorang lelaki bernama Qais. Qais ini melihat perempuan yang cantik jelita bernama Laila. Lalu sejak melihat Laila hilang akalnya, maka dia disebut dengan Laila Majnun. Majnun artinya gila disebabkan oleh Laila. Tak jadi menikah sebab ayah Laila tak bersetuju. Akhirnya dia pun gila. Suatu ketika orang bertanya kepada Qais, "Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha?" Kalau kau disuruh memilih antara dunia, memilih Laila atau dunia beserta isinya? Apa jawab Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di selipar Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isi. Boleh untuk status esok pagi. Nah, ada ayat yang tidak tersurat, tak tertulis dalam Al-Quran. Itulah dia ayat semesta alam kauniyah. Inna fi khalqis samawati, langit, wal ardi, bumi. Berpikir tentang langit, itulah dia astronomi. Berpikir tentang bumi, itulah dia ilmu geologi. Berpikir tentang perputaran siang dan malam, itu semua ilmu-ilmu Allah. Jadi yang mendapat pahala, mendapatkan surga, bukan yang hanya belajar di fakulti pengajian Islam. Awak belajar di mana? Saya di Sains Teknologi, neraka jahanam. Mereka ini belajar ayat juga, tapi ayatnya ayat kauniyah yang puncanya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Itu juga ayat. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berfikir. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah, menyebut Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, berpikir tentang langit, wal ard, bumi. Lalu apa kata dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Punca daripada ilmu dalam Islam adalah faqina azaban, takut kepada Allah. Belajar sains, takut kepada Allah. Belajar medik, takut kepada Allah. Belajar perubatan, takut kepada Allah. Belajar, takut kepada Allah. Tapi yang paling takut kepada Allah adalah yang belajar dalam fakulti pengajian Islam. Jadi kalau ada orang belajar di fakulti pengajian Islam, tak ada rasa takutnya kepada Allah, dia perlu banyak beristighfar dan bertaubat. Doakan supaya Ustaz Somad yang menyampaikan ini pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Next. Inna fi khalqis samawati, astronomi, wal ardi, geologi, wa ikhtilafil laili wan nahar, meteorologi, klimatologi, geofisika. Alladzina yadhkuruna Allah, smart, spiritualnya smart. Banyak orang yang secara intelektual tapi spiritualnya jahil, bodoh. Maka umat Islam ini seimbang.
Yang akhirnya dia akan takut berbuat dosa dan dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertuhan, bukan berhantu. Tuhan. Bertuhan. Nama Tuhan itu siapa? Allah. Itulah tadi yang kita tegak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Itulah sedapnya kalau kita menyanyikan Asmaul Husna beramai-ramai. Yang tak hafaz, tak tahu, tak apa-apa. Yang penting gerakkan aja. Ya man huwallahul ladzi. Next. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Kita boleh hidup harmoni bersama kalau kita sama-sama tahu bahwa asal kita sama. Kalau nak tengok perbezaan, satu ayah, satu ibu, satu perut, orang yang kembar pun ada perbezaan. Kawan saya ada kembar, berbeza sifatnya, berbeza. Tapi kalau kita nak tengok kesamaan, kita ni sama. Kalau nak tengok perbezaan, saya dari Malaysia, saya dari Sabah, Sarawak, kamu dari Indonesia, kamu dari Brunei Darussalam, kamu putih, saya hitam. Tapi kalau kita tengok persamaan, kita semua berasal dari asal yang sama. Inilah awalnya kita berubah, dan puncanya itu gambar saya. Lepas tu kita ini perlu saya jelaskan sebab nanti ada yang tengok nanti. Ini kan nanti boleh dibagi slide ni kepada semua pelajar penuntut. Tengok ini macam-macam Ustaz Samad. Itu memang saya lah. Lepas tu kita pun akan berubah tua, layu, dan setelah itu kita pun akan mati menghadap Allah SWT. Yang ada rasa fobia, takut, yang bagian ini cut, buang. Sebab bila tengok ini nanti tak boleh tidur malam. Asal kita sama, dari mana kita datang sama, maka apa yang membuat kita tidak boleh hidup harmoni bersama di atas bumi milik Allah, Tuhan yang kita sembah, dan kita makhluk yang sama akan kembali kepada Allah SWT. Tolong kalau waktu saya dah habis, tolong bagi tahu, tak apa-apa buat surat kecil atau bagi, kalau di tempat lain kadang dia segan, dia bagi kod-kod macam waktu dah habis. Saya pernah juga bagi tazkirah di satu masjid. Dia bagi di atas meja itu ada lampu 3, hijau, kuning, merah. Lalu saya tanya, ini meja hakim musabaqah tilawatil Quran ke? Tidak Ustaz Somad, sebab di masjid ini banyak ustaz yang bagi tazkirah tak tahu dia bila berhenti. Maka bila dah ada agak-agak cukup, kami hidupkan lampu kuning. Bila dah merah itu maknanya habis. Ini saya dibagi waktu, kalau dah habis tolong bagi tahu supaya kita teruskan nanti dalam dialog insyaallah. Okey, next. Proses penciptaan manusia. Manusia ini diciptakan dari mana? Dia diciptakan dari nutfah. Selepas itu berubah menjadi alaqah. Alaqah artinya lengket, menempel. Sebab darah itu menempel di rahim. Selepas itu berubah menjadi mudghah. Mudghah seketul, segumpal, sekepal. Setelah itu berubah menjadi izam, tulang. Selepas itu tulang itu dibalut dengan daging. Setelah itu menjadi ansya'nahu khalqan akhar, manusia yang sempurna. Air, darah, daging, tulang dibalut oleh daging menjadi manusia yang sempurna. Semua manusia apapun suku agamanya, kita mesti ingatkan ini, menunjukkan bahwa kita makhluk yang sama, makhluk yang lemah, makhluk yang asalnya sama. Boleh kita tanya sesiapa pun yang angkuh, yang sombong, siapa di antara kita ni yang terbuat dari emas? Tak ada. Semua dari tanah, balik kepada tanah, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang kita sombongkan? Maka bila adik-adik jumpa orang yang sombong, bagi tahu dia, awak dari tanah, masuk ke lubang tanah, makan cacing tanah. InsyaAllah dia sedar atau dia marah sekali. Next. Dataran bumi terendah, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Islam ini agama yang benar menurut Allah Ta'ala,
Mana buktinya? Mana bukti bahwa Islam itu agama yang betul? Ada beberapa ayat yang mustahil itu datang dari fikiran Nabi Muhammad SAW. Salah satunya proses penciptaan manusia dari yang 5 tadi: air, darah, daging, tulang, membalut tulang. Saya kebetulan berdua dengan profesor di bidang spesialis objin. Spesialis objin ini bukan jin, tentang kandungan perempuan. Lalu dia bercerita tentang dia pernah presentasi di hadapan seorang pensyarah dari Amerika, bahwa dia ceritakan dalam Al-Quran kitab kami itu diceritakan manusia ini dari air berubah jadi darah, dari daging jadi tulang, dibalut. Itu sudah 1445 tahun yang lampau. Macam mana Nabi Muhammad boleh tahu ini? Apa kata profesor dari Amerika itu? Mungkin Nabi kamu itu sudah punya teleskop, alat untuk menengok. Bagi kita orang Islam senang saja menjawab. Itu datang dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal Azizur Rahim. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bercerita dengan orang yang di luar agama kita, kalau kita pakai ayat-ayat yang menyalahkan, dia akan membalik melawan. Tapi kalau kita cerita tentang mukjizat ilmiah, apa isi Quran itu? Isi Quran itu tentang penciptaan manusia, dan beberapa profesor yang tak Islam pun terkagum dengan ini, sebab penemuan bahwa manusia ini dari air berubah jadi darah, berubah jadi daging, berubah jadi tulang itu baru 200 tahun kebelakangan. Berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Begitu juga tentang bumi terendah. Ghulibatir Rum, bangsa Rom berperang dengan Persia. Di mana tempat berperangnya itu? Bumi dulu, fi adnal ardi, bumi terdekat. Cobalah buka kitab-kitab tafsir. Tempat berperangnya itu bumi terdekat. Tempat berperangnya itu adalah Laut Mati di Jordan. Jordan ada Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Sebab tak ada makhluk yang boleh hidup, sebab garamnya terlampau tinggi. Banyak orang mandi di sana mengapung ke atas, dan banyak orang suka mandi di sana. Bila ditanya kenapa, ubat gatal-gatal, kulit-kulit itu sihat setelah keluar dari sana. Ustaz Somad, suami saya boleh dibawa mandi ke sana. Kenapa? Dia ni gatal. Oh, itu lain, itu tak boleh. Rupanya dalam tafsirnya yang sekarang bukan bumi terdekat. Terdekat betul sebab Jordan dekat dengan Madinah, tapi ada tafsir lain, terendah. Adnal ardi, terdekat, tak salah, tapi sekarang terendah. Rupanya di seluruh permukaan bumi yang paling rendah dari laut, ini laut, ini dia terendah. Dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Sedangkan itu baru kebelakangan manusia modern tahu. Jadi kalau kita bercerita, mana tahu nanti penuntut-penuntut pelajar diundang dialog tentang apa itu Islam, apa isi Quran, maka ceritakanlah tentang mukjizat-mukjizat supaya itu membangkitkan akal fikiran untuk bertanya apa sebenarnya isi Quran. Nanti selepas itu dia akan membaca Quran sendiri, barulah menurut. Jangan ketika kita jumpa langsung ayat laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Apalagi baru pertama jumpa qul ya ayyuhal kafirun. Itu nak ajak berkelahi. Kita nak kan dialog, ada stepnya dulu, ada step jumpa dulu, dialog dulu. Okay, next. Menurut ilmu geologi, likaukabil ard, planet bumi, iktasyafal ulama anna akhfadha mantiqati ala sathil ardi, bahwa permukaan bumi yang paling rendah, hiya mantiqatul bahril mayyit, adalah kawasan bahri, laut mayyit, mati, laut mati, Dead Sea.
Wa anna miyahal bahril mayyit, bahwa air laut mati tatakhaffadu an miyahi jami'i biharil alam fi 380 meter di bawah. Jadi ini laut, dia di bawah laut 380 meter. Tidak ada di dunia ini yang melebihi ini. Dari mana ini datang? Ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, next. Bumi sebagai pasak. Kita kalau nak membuat kemah, camping, kita tegakkan tiang. Macam mana supaya tiang ini jangan bergoncang? Pasak. Dan sudah jadi pepatah Melayu, besar pasak dari tiang. Besar pasak dari tiang itu maksudnya sebulan dapat duit 1.000 ringgit, tapi beli skincare 2.000. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Nah, ini bumi ini bergoncang, bergerak bumi ini. Ini bumi bulat. Yang bagian atas ini bergoncang, bergerak. Macam mana supaya bagian bumi atas ini tak bergoncang, tak bergerak? Maka dipasak dia. Pasaknya itu adalah bukit. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Siapa yang menemukan ini? Para alim geologi, ilmu ard, ilmu bumi. Kenapa terjadi tsunami? Saya datang ke museum tsunami, mereka jelaskan. Ini lapisan bumi berjumpanya di Laut Aceh. Jadi lapisan bumi ini sambungannya itu di Laut Aceh, bergerak lapisannya sedikit. Waktu bergerak dia masuk air laut, dia rapat balik, air laut ini naik ke atas, itu yang bergulung sampai ke pantai, disebut dengan tsunami. Orang Jepun yang bagi nama tsunami. Tsunami itu yang perempuan, yang lelaki Sumanto. Mohon maaf kalau namanya. Kenapa kerak bumi ini bergerak? Kuasa Allah SWT. Nanti pasak-pasaknya ini dicabut oleh Allah. Itulah disebutkan dalam Quran, wal jibala autada. Maka pasaknya ada, bumi diam. Apakah nanti hari kiamat bumi ini bergerak, dicabut Allah pasaknya? Wa takunul jibalu kal ihnil maufush. Ketika pasak-pasak bumi, gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, hembus. Allah luar biasa Al-Quran. Dipilihkannya huruf dalam Al-Quran yang kalau kita sebutkan keluar angin dari mulut. Kal'ihnil maufush. Fa dengan shin itu keluar angin dari mulut. Penyebutan huruf fa yang betul. Saya dulu ada pensyarah, dia belajar bahasa Arab di Sudan. Pertama, first time masuk kelas, pensyarah di Sudan bagi tahu, cuba semua penuntut-penuntut sebut huruf fa, letakkan kapas di tangan, sebut huruf fa. Fa salah semua, sebab kapasnya terbang dulu baru huruf fa nya keluar. Anginnya berhembus dulu baru huruf fa nya keluar, bukan huruf fa nya keluar baru keluar angin. Sehalus itu bahasa Arab. Tapi jangan gara-gara ini nanti membaca Quran berulang tiga kali fa. Al-Quran itu kalau dia jumpa kalimat yang berat, bunyi katanya berat. Itsaqaltum ilal ard. Begitu juga kalau dia berjumpa dengan kalimat yang kata berhembus angin kencang, tercabut pasak bumi. Wa takunul jibalu kal'ihnil maufush. Terbang, semuanya terbang. Wa taran nasa sukara, engkau lihat manusia macam mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah yang amat sangat dahsyat. Siapa yang boleh menjelaskan ayat ini masuk ke dalam fikiran manusia? Yang boleh menjelaskan ayat ini masuk ke dalam pikiran manusia adalah Steven Spielberg. Di mana? Film Kiamat 2012. Jadi dakwah tidak selamanya dengan kata-kata, tapi dakwah dengan film pendek boleh memahamkan manusia.
dimatikan ini lampu, semua gelap, tiba-tiba nampaklah tercabut semua. Setelah tercabut gunung-gunung, hancur dunia, selepas itu hidup lampu lagi. Maka berimanlah kamu wahai orang-orang yang masih minum khamar dan mabuk. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun ketuflihun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dibahaskan itu adalah tentang ilmu, tentang mukjizat, tentang kiamat, itu ada titik-titik persamaan antara semua manusia. Begitu kalau kita ingin harmoni. Oke, next. Wal jibala autada. Kalau kita tengok ada gunung, ada bukit, itu yang di atas tanah itu hanya 1/3. Yang 2/3 di dalam lebih panjang lagi untuk mengikat bumi. Begitu kata pakar geologi. Seperti yang ada di gunung ais, itu yang di atas itu kecil, tapi yang di dalam lebih besar. Begitu juga dengan gunung batu yang di atas. Kita di sini dikenal dengan gunung Kinabalu. Nampak gunung Kinabalu? Jadi yang di dalam Kinabalu itu lebih lagi. Begitu hari kiamat tercabut Kinabalu ke atas, insya Allah kita terselamatkan dari fitnah. Karena sebelum selesai sembahyang, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah mahya itu maksudnya kita semua selamat sebelum hari kiamat, kita dah mati semua. Allah menyelamatkan kita dari fitnah yang luar biasa. Fitnah itu maknanya azab. Oke, next. Matahari berjalan di tempat. Matahari tidak bergerak berkeliling macam bumi. Bumi berkeliling, sedangkan matahari dia di tempat diamnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Semua orang Islam tahu ayat ini. Ayat apa ini? Yasin. Tapi kenapa umat Islam tidak tahu? Kerana dia membaca ini, dia tidak pakai akal fikirannya, dia baca cepat-cepat saja. Turja'un fayakun. Sebab jamuan dahsyat. Maka kalau manusia membaca ini dengan akal fikiran, bahwa matahari itu berdiam di tempatnya, apakah matahari itu bergerak berkeliling? Tidak. Dia berkeliling, bergerak di tempatnya. Tidak dikatakan tamshi, masya yamshi berjalan, tapi dikatakan tajri, jara yajri berlari kencang. Sama kita ketika menengok kereta yang kencang, itu tayar macam tak bergerak. Sebab apa? Saking kan cepatnya larinya, seperti tak bergerak. Begitulah bila kita tengok matahari macam tak bergerak, padahal dia wasyamsu tajri li mustaqar. Istaqarra yastaqirru istiqraran, mustaqirrun mustaqar. Tempat bergeraknya dia diam, seperti diam, padahal dia bergerak berlari kencang. Itu kalau kita jelaskan, maka itu akan menghidupkan fikiran. Oh, dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Nabi Muhammad tak boleh membaca. Dia bukan pernah belajar di Fakulti Geologi University Malaysia Sabah. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menjelaskan. Innama anta munzir. Adapun masalah hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tahu adik-adik pelajar penuntut diminta untuk berbicara tentang Al-Quran di radio, di televisyen, atau ada dialog agama, apa saja isi Quran, boleh ini bercerita sikit supaya apa? Membuka fikiran. Selepas itu doakan doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan nanti bila ada jemputan alumni daripada Fakulti Pengajian UMS, ya, boleh berdialog dengan sahabat kita yang tak Islam. Duduk dengan orang tak Islam adalah mendekatkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mohon maaf, saya tak boleh duduk. Padahal sebenarnya dia tak tahu. Banyak orang menutupi kejahilannya, dia marah, padahal sebenarnya dialog ini amat sangat elok. Baik, next. Itu dia. Dia diam.
markazul majarrah, dia adalah pusat peredaran, sedangkan yang lain berputar keliling. Asyams diam, yang lain berputar mengelilingi dia, sama seperti kita mengelilingi Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka bumi pun juga berputar, putarannya sama macam putaran ke kiri mengelilingi matahari, sampai pada akhirnya semua akan berhenti. Ada satu kitab ditulis oleh Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar, orang Mesir yang bekerja di UK. Judul kitabnya Tasbihul Kainat, alam semesta bertasbih. Jadi ketika kita sedang bertawaf mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, rupanya alam-alam semesta pun semua bertasbih dan malaikat pun bertasbih. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Untuk apa engkau ciptakan makhluk yang baru ya Allah? Kami sudah bertasbih, malaikat bertasbih, bumi bertasbih, alam semesta bertasbih, manusia yang belum bertasbih. Nah, ini. Next, kebenaran sejarah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi step-step kalau ingin ada dialog adalah barulah masuk kepada bahwa ada Barnabas, ada dua yang ditemukan belakangan ke belakangan. Pertama Injil Barnabas, yang kedua Thomas yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah nabi bukan Tuhan, dan yang disalib adalah Yudas Yahuza. Nah, jadi ini bukan sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Ini sudah ada bukti-bukti dari manuskrip yang dijumpai di dalam tanah. Ketika menggali ditemukan rupanya memang begitulah tertulis. Ketika dikomben dengan Al-Quran, Al-Quran pun mengatakan demikian. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang wajahnya, rupanya diserupakan dengan dia. Kita hanya menunjukkan bukti sejarah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, alhamdulillah. Yang tak mau beriman, maka hidayah datang dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Next. Semalam saya ditanya, kenapa tidak boleh dalam Islam, dalam ajaran Islam, kita kalau dialog, orang bertanya tentang isi rumah kita, kita boleh bertanya tentang isi rumah orang. Kenapa di rumah kamu kualinya di bilik tamu? Biasa kuali di dapur. Kenapa di bilik tamu? Nah, mungkin dia boleh jelaskan. Kita yang rasa macam tak betul, tapi rupanya dia cakap ini kuali ditemukan pada masa Fir'aun dulu. Jadi dia mesti digantung di tempat tamu, semua tamu nak tengok. Oh, rupanya begitu. Nah, kenapa di dalam Islam itu tidak boleh ada patung? Coba tengok. Ini saya ambil dari tafsir Al-Quranil Azim Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Iyad'una min dunihi illa inatha. Kalau meminta kepada patung, mereka meminta kepada patung, tafsirnya ma'akulli sanamin jinniyatun. Ma'akulli sanamin, setiap patung itu di dalamnya ada jinniyatun. Kalau jin lelaki, jinniyatun perempuan. Itu mengapa dalam Al-Quran dikatakan iyad'una illa inatha, selalu perempuan. Dan kalau kita tengok penyihir itu lelaki atau perempuan? Perempuan, maka disebut nenek sihir, perempuan. Tapi ada juga penyihir yang lelaki, Harry Potter. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Memintanya kepada patung. Ini ajaran saya. Ini yang saya sampaikan ke anak, ke istri, ke jamaah, ke masjid. Tapi kalau kamu bertanya, kenapa? Ya kita menjawab. Kita tak boleh diam kalau ditanya.
Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, dia diam, uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin, maka mulutnya akan diikat dengan tali kekang dari api neraka. Oke, next. Nah, setelah kita jelaskan agama kita tentang Quran, apakah kita memusuhi orang? Siapa yang tidak sama akidahnya dengan kita, halal darahnya, pancung kepalanya, ambil keretanya. Bukan ajaran Islam. Coba kita tengok ayat Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak menghalau kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak menghalau kamu. Dua, balas dia dengan dua. Antabarruhum, buat baik. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Coba tengok cantiknya susunan Al-Quran. Kalau mereka tidak melakukan dua, balaslah dengan dua. Sekarang saya tanya, dengan Benyamin Netanyahu, bolehkah kita bagi yang dua ni? Tak boleh. Kenapa kita tak boleh bagi dua? Sebab dia sudah melakukan dua. Dia memerangi Palestin dan dia membunuh, menghalau dari Palestin. Adapun kalau dia tidak memerangi, dia tidak membunuh, dia tidak menghalau, Allah menyuruh antabarruhum, buat baik. Baru. Kenapa Allah pilih kata baru? Yang saya bagi merah baru. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, tayyib baik. Tayyib tu artinya baik, bukan tak balik-balik. Bang tayyib tak balik-balik. Jayyid baik, hasan baik, tayyib baik, khair baik. Tapi kenapa Allah pilih baru? Karena perbuatan yang paling baik di antara yang baik adalah baru. Makanya untuk ayah ibu bapa tidak disebut khairul walidain, tapi disebut birrul walidain. Apa makna ayatnya? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, sebagaimana engkau berbuat baik kepada ibu bapamu, begitulah engkau berbuat baik kepada jiranmu yang tak Islam. Begitulah engkau berbuat baik kepada kawanmu, sahabatmu, satu office yang tak Islam. Hidup harmoni, tapi yang haram tetap haram. Jangan nanti dia minum khamar. Kenapa awak minum khamar dengan dia? Kita mesti berbuat baik. Antabarruh wa tuqsitu ilaihi. Itu tak betul. Terus next. Ada seorang orientalis, mustasyrik, syarq timur, mustasyrik, orang barat yang mengkaji tentang timur. Maknanya dia itu mengkaji tentang Islam. Namanya Arend Jan Wensing dari Belanda. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis An-Nabawi, ensiklopedia untuk mencari hadis dalam 9 kitab. Pertama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi. Kalau ingin mencari hadis dalam 9 kitab, yang menyusunnya bukan orang Islam tapi orang Belanda, namanya Arend Jan Wensing bersama 40 orientalis. Di situ dia kaji, dari mana kamu dapat hadis ini? Saya dapat hadis ini dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Siapa yang menulis Sunan Tirmidzi? Yang menulis Sunan Tirmidzi Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, meninggal tahun 279 Hijrah. Berjumpakah dia dengan Nabi? Dia tak jumpa dengan Nabi. Dari mana dia mendapatkan itu? Dari Imam Nasr bin Ali. Nasr bin Ali dapat dari siapa? Dari Khalid bin Yazid Al-Ataqi. Khalid bin Yazid dapat dari siapa? Dari Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi dapat dari siapa? Dari Rabi' bin Anas. Anas dapat, Rabi' dapat dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dapat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ustaz Abdul Somad belajar Sunan Tirmidzi. Iya. Dari mana Ustaz baca Sunan Tirmidzi? Saya ikut majlis Sunan Tirmidzi kepada Sayyid Usamah Al-Mansi. Sayyid Usamah Al-Mansi dapat dari siapa? Dari Sayyid Muhammad bin Alawi.
Sayyid Muhammad dapat dari siapa? Dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, bersambung sampai ke Imam Tirmidzi, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam ajaran Islam disebut dengan sanad, tersambungnya sanad. Jadi kalau kita meriwayatkan hadis, haddatsana Abdus Somad, haddatsana Dr. Syarif. Nah, jadi tak boleh penuntut Islam bisa haddatsana al-YouTube anil Jujal wa akhbarani Tiqtaq. Tak boleh. Al-isnad minad din, sanad ini dari agama, bagian daripada agama Islam. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu dapat dari mana. Kami dalam Islam ada namanya sanad. Ada 3 yang tidak ada di luar Islam. Yang pertama sanad, yang kedua nasab. Nasab kita terjaga. Saya masa belajar di Azhar tulis nama rubai, nama mesti 4. Abdus Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Nasib baik dia minta rubai. Cuba